Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faresa Mauldina, NPM 1948811014. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Saya dari kelompok 4, mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi model-model pembelajaran dan rumpun model pembelajaran. Yang pertama, model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran ini sangat banyak macamnya. Di sini saya akan memaparkan 5 model pembelajaran yang biasa digunakan. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus, dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar. Yang pertama itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. Dalam pembelajaran kontekstual, ada 8 komponen yang harus ditempuh. Yang pertama, membuat keterkaitan yang bermakna. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Yang keempat, bekerja sama. Kelima, berpikir kreatif dan kritis. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Dan kedelapan, menggunakan penilaian otentik. Yang keempat, model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Nah, langkah-langkah persiapan model ini yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa peserta didik, yaitu kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan belajar siswa. Yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Model ini adalah sebuah pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, pendefinisian masalah, yang kedua, pembelajaran mandiri, yang ketiga, tahap investigasi, yang keempat, pertukaran pengetahuan, dan yang kelima, penilaian. Nah, selanjutnya adalah rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran adalah hal yang menyangkut untuk diajarkan kepada anak didiknya berupa sikap, pengetahuan, pola pikir, dan intelektual maupun kreativitas anak. Yang pertama ada model interaksi sosial. Model ini lebih menekankan usaha dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Di sini guru harus pandai-pandai dalam mengaplikasikan model pembelajaran agar mampu menunjang kemampuan siswa dan cara belajar dengan hasil yang baik dan tidak menimbulkan masalah.
Rumpun modelnya itu yang pertama, penemuan kelompok Herbert Tholen John perkembangan individu antar kelompok. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bermain peran. Dan yang keempat, simulasi. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Model ini menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Jadi, pada model ini siswa dapat memberi tanggapannya tentang apa yang baru ia temukan atau ia rasa ada perubahan yang ada di sekitarnya. Contohnya saja, mereka mengenal HP dan media lainnya. Apakah berdampak baik atau buruknya bagi seusia mereka? Dan di sini guru mengajarkan dan memberitahu bagaimana hal yang baik kita menemukan hal yang baru pada lingkungan hidup mereka. Contoh rumpun modelnya yaitu yang pertama, model berpikir induktif desain untuk mengembangkan proses mental di mana siswa diajarkan untuk berani tampil dengan hal yang ia punya. Yang kedua, memori, mengingat dan menyimpan hal yang diserap oleh pikirannya. Yang ketiga, model penata lanjut, yaitu untuk menciptakan kemampuan yang baik. Guru mengajarkan bagaimana cara mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada anak didiknya agar termotivasi untuk itu. Yang D, pertumbuhan kognitif, di mana di sini guru berusaha untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki anak didik. Yang ketiga, model personal. Model ini menekankan pada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik. Dengan memperhatikan kepribadian individu, maka di sini guru menekankan proses yang lebih baik lagi agar pencapaian pribadi yang baik bagi anak didik. Guru mencontohkan hal yang baik, ditiru anak didiknya agar mereka termotivasi. Contoh rumpunnya yaitu pengerjaan non-direktif. Guru menekankan pada anak dituntut dapat membentuk kemampuan atau kesadaran diri individu. B. Latihan kecerdasan. Di sini guru meningkatkan kemampuan anak didiknya pemahaman pribadi mandiri atau pribadi sendiri. C. Sinetik kreativitas. Di sini anak lebih berkreasi mengemukakan idenya. Yang keempat, model perilaku. Pada model ini, peserta didik dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan berurutan. Rumpunan model perilaku yaitu A. Manajemen kontingensi dan kontrol diri berupa fakta yang ada yang diberikan atau diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. B. Relaksasi santai dan penggunaan pengurangan ketegangan tujuan yang diajarkan untuk pribadinya. C. Latihan langsung. Ini berkaitan dengan perilaku dan keterampilan peserta didik. Nah, sekian pemaparan materi mengenai model-model pembelajaran dan rumpun model pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.